Salam, salam sadis, salam merah, salam bantingan, salam datang bulannya. Ketemu lagi di hari Sabtu. Sebelumnya saya minta maaf karena eh, device saya satu lagi HP kena virus. Jadi biasa yang saya pakai itu, jadi nggak bisa pakai. Saya pakai ini device cadangan, tapi suaranya kecil saya nggak tahu. Kalau saya habis upload, saya cek, saya dengar suara saya gede, bagus. Tapi pas upload kalian terimanya kecil, saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Ya, jadi untuk kondisi saat ini saya minta maaf, mohon dimaklumi andai kata ini saya upload lagi juga suara kecil, nggak tahu saya apa yang saya perbuat. Ada si Purba minta bantu, dia mau bantu saya, dia suruh saya kirim ke dia. Ya saya pikir ngerepotin orang juga nggak enak lah ya. Karena saya buat YouTube ini apa ala kadarnya ya, karena YouTube ini bukan untuk cari duit, cuma berbagi analisa ya kan, cuma untuk komunitas Cuan Army yang mereka udah maklum lah ya. Saya makanya nggak ada endorse apa, karena saya nggak butuh hire orang, nggak perlu bayar orang edit ini itu ya kan, cuma buat share selama berapa tahun ini ya, cuma share analisa saya aja gitu ya. Jadi mohon dimaklumi dengan segala kekurangannya ya. Jadi gitu aja, kita coba bahas market hari ini, kondisi yang lagi eh, banting ya, karena ya pada buang barang lah ya. Pada buang barang juga dengan tekanan BTC Dom yang menguat ya. Wah, ini udah drop lagi. Ini di 1 triliun,86 market cap, volume 27,9, BTC dominance 47%, bangke. BTC di 25.885, ETH di 1.792, BNB 248, XRP 50 sen, Cardano, wah bantingannya lumayan, Cardano 24 sen. Solana juga, wah bantingan gede juga, 14,66 dolar. Pada buang barang semua ya kondisi saat ini. Ya buat kalian saya ngerti yang masih ini pada takut, atau jangan lihat porto, tutup aplikasi, jangan lihat market kalau udah kondisi gitu. Buat kalian yang uh, lihat udah portonya sementara merah kebakar ya, uh, jadi kalau Anda lihat porto terus kena mental Anda ya. Ya, market crypto begitu, selalu ada saatnya fear, ketakutan. Ini lagi fear-nya kencang juga karena uh, di list Robinhood buang-buang barang kan, juga uh, Binance gitu kan, sebagian juga yang takut karena juga kendalanya itu sekarang itu poinnya uh, dipersulit, memang kurang ajar. Ini Choke Point 220 ini bukan hanya aja mereka jual itu terus bisa cairkan fiat, juga susah diputar Anda gitu ya. Makanya mereka pada fear yang di Amrik, pada lepas barang dulu ya. Jadi bukan hanya yang SEC gitu ya, bukan hanya yang karena sekuritas, koin-koin lain juga kebuang banyak karena itu uh, Coinbase di-freeze gitu, Binance USD freeze, kan koin-koin lain juga nggak bisa ini yang namanya keluar. Jadi mereka cepet-cepet buang barang, maka koin-koin lain juga kalian lihat merah gitu kan. Karena setelah itu yang mereka takutkan nggak bisa withdraw, uh, cairkan ke fiat gitu. Nah, ini juga masalahnya buat mereka. Jadi memang operasi choke point ini udah dirancang sedemikian kurang ajarnya. Ini memang kalau kalau si Gary Gensler and the gangnya ini kalau di Indo udah habis disantet orang itu ya. Wah, buat banyak orang susah, buat orang banyak rugi nih. Yang ketakutan udah CL udah pasti rugi gitu ya. Jadi market hari ini nih masih nggak ini, ada yang tanya kok bisa zero. Saya rasa jangan tunggu dia buangan, kita nggak tahu seberapa dalam dia ininya, karena
eee, Binance kasih waktu kan sampai tanggal 13 kalau nggak salah. Nah, jadi ya lihatlah tanggal 13 ini mungkin gimana, terus juga tanggal 14 kenaikan interest rate, ya kan? Itu yang ini sekalian tanggal 13 juga ada event CPI, ya kan? Nah, tanggal 14 kenaikan ini, ya kita lihatlah market. Ya selalu begitu, market selalu saat fear begitu ya dibuang-buang ya kalian kalau seharusnya kalian udah ngerti lah. Saya kadang heran masih tanya ketakutan gitu. Kalian pada udah dibuang berapa kali? Misalnya Solana, waktu kasus FTX itu kan sampai anjlok berapa? Nggak tahu nendang lagi, masuk balik ke 10 besar gitu. Ya kan? Ya kadang saat begitu kalian kalau yang mau main di kripto tapi mental belum siap, tutup aplikasi, kerja nyata ya. Biarkan ini badai. Kalau lagi ini chok point begitu, istilahnya itu kalau istilah kalian kendaraan di motor lagi di sweeping polisi gitu, ya kan? Lagi razia gitu. Yang ketangkap gitu. Jadi ini ya begitu kondisinya choke point ini lagi memang mau ngancurin ini ya. Jadi ya sabarlah. Nah, kalau kalian yang takut Binance misalnya kan dibaca di poin-poinnya kalau Binance Limited. Binance itu aslinya office-nya nggak jelas, dia virtual, nggak bisa digimanakan. Cuma kalau kalian takut mungkin nanti bisa aja pemerintah Amerika ini kotor mau main banyak dicas pengen nangkap dia sebenarnya. Tapi kalaupun ditangkap misalnya swag-swagnya gitu, bisnis Binance itu masih tetap jalan. Dia bayar orang kelola. Jangankan kalian lihat aja si Dokwon yang bener-bener udah ini ngerugi buat orang banyak bangkrut, yang bunuh diri, lunsinya tetap ini komunitas hall, koin satunya lagi apa Luna yang ini juga aja. Dia ketangkap Montenegro dilepas lagi ya kan masih tetap ada yang kelola dia punya ini. Cuma ya sementara ini badai ya mungkin kalian takut ini itu ya udah kalau kalian yang ada aset di Binance ya kalian uh, transfer dulu ke wallet pribadi kalian gitu. Tunggu keadaan gitu ya kan. Kita nggak pernah tahu bagaimana kerja Choke Point 2.0 ini sampai segimana planning dalamnya, kejahatan yang mau mereka buat, kita nggak pernah tahu ya kan. Kita cuma selalu saya kan hati-hati. Saya kan juga udah pernah ingatkan hati-hati dengan regulasi, dengan target mereka SEC ya kan. Itu kan udah sering diingatkan juga. Jadi ya masing-masing lah kalau kita siap untuk ini kita mau main ya harus siap dengan segala resiko gitu ya. Nah kalau kalian yang masih apa weekend santai lah jangan terlalu dilihat market ya kan. Kita harap nanti kondisi normal balik, nanti ada pembalikan arah lagi ya kan. Selalu kan begitu nanti ada kejadian apa fear buang-buang bum 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 bum. Kayak Solana waktu FTX sampai jatuh harga berapa tuh? Saya lupa tuh. Di bawah $10 lah waktu itu. Berapa? Ngeban balik lebih dari 100% gitu ya kan. Terus koin apa lagi kalau nggak salah. Beragam lah. Cuma ya butuh waktu lagi, butuh sabar ya kan. Ya namanya kalau udah kondisi gitu ya kan. Kita posisi sangkut dalam kondisi gitu ya udah sabar hold aja gitu, nggak ada pilihan ya kan. Nah kecuali Anda mau ambil risiko, Anda siap rugi, Anda CL, yaitu terserah Anda ya masing-masing tentukanlah karena masing-masing manage dia punya keuangan gitu ya kan. Dan juga kondisi keuangan masing-masing kan berbeda gitu ya. Jadi nggak mungkin kadang kalian tanya saya kok gimana kalau kalian nggak kuat juga kondisi keuangan yang gimana beda dengan kondisi saya yang saya dari yang udah ikut saya udah tahu lah saya kan udah bilang di kripto ini
porsi saya cuma 20% dari aset saya. Itu pun 20% udah berkurang karena sebagian itu dari profit yang saya hold gitu, yang dari bulan-bulan sebelumnya itu dari profit gitu, ya. Jadi makanya dan saya udah ngalami gelombang-gelombang ini, makanya saya bisa tenang. Tapi buat kalian yang pendatang baru yang belum pernah ngalami ini juga ya agak ekstrim kali ini jujur saya bilang karena dulu bear marketnya beda dengan kondisi nggak ada kayak gini, krisis ekonomi, perang ini, ya, beda beda sih. Ya lebih fear juga ininya ya kan. Jadi ya anggaplah berlaju di tengah pantai, tiba-tiba sekarang lagi badai hantam ini, siapa yang bisa bertahan jangan jatuh ke laut ya. Jadi itu aja harapan saya. Dan sedikit ini ada yang tanya, kok gimana pandangan nanti minggu depan soal kenaikan interest rate FOMC ya. FOMC ya ada sebagian taksir bulan Jun ini mereka pause Fed ya. Tapi Juli mungkin dinaikkan lagi, bisa juga skenario gitu. Tapi kalau lihat dari gejolak Kanada yang naikkan lagi ya. Terus juga hari ini saya lihat berita Bank Swiss naikkan, Swiss bangsa mau naikkan juga interest rate, bisa saja Jun ini Jerome Powell masih naikkan 0,25 basis point gitu ya. Mungkin habis Jun baru Julai pause, bisa saja gitu. Karena kalau kita lihat mereka agak dekat, itu ada hubungan. Kanada kemarin itu ditaksirkan pause, nggak taunya naikkan kan beberapa hari yang lalu. Nah terus saya lihat hari ini berita Swiss juga mereka mau naikkan lagi interest rate gitu ya. Jadi bisa saja tanggal 14 ini dinaikkan interest rate gitu ya. Tapi pada dasarnya sekarang ini udah nggak terlalu ngefek sih saya rasa. Karena sekarang udah dibuang market gitu, justru sekarang ini kecepatan udah drop karena fear dari uh, yang dibuat Gary Gensler, si bajingan botak itu yang kabarnya dia sendiri nge-shot sebelum dia keluarin ini semua, dia udah pasang shot. Itu berarti bener-bener bajingan biar dia makan itu uang haram. Udah celakain orang tapi dia cuan gitu ya. Memang kalau di Indo udah disantet sampai nungging pantatnya itu ya. Cuma ya mau gimana ya hadapilah kita uh, kalau investor kondisi gitu ya trader sekarang saat ini trader pasti banyak short ini, pasti banyak yang pasang short ya kan. Uh, ya mudah-mudahan shortnya berat jadi nanti bandar nendang ke atas dikit gitu ya. Ya kita lihatlah apa yang terjadi. Uh, Anggap aja training mental lagi, latihan mental. Sebelum-sebelumnya kau udah kena dari berapa ya kan awal. Jadi ini tempalah biar latihan di tempa mental buat positif. Kalau sekali lagi saya ingat kalau kalian nggak kuat mental, tutup aplikasi, jangan kerja nyata itu yang penting kondisi saat ini. Karena ini ekonomi makin hancur, kalian harus tahu Amrik ini ke depan masih akan ada apa yang terjadi. Bank tadi saya Capital One udah anjlok nggak bisa withdraw lagi. Ya kan itu saya dulu pernah pakai bank itu Capital One. Bank-bank bermasalah lagi gitu. Ya. Mortgage. Jadi korporasi akan bangkrut lagi gitu. Ini masih sangat ini bukan hanya Amrik, Cina juga gitu. Cuma Cina kan beritanya di setel sama pemerintah nggak kelihatan di ini tapi orang-orang dalam ada beberapa ini uh, wartawan yang sembunyi di dalam ngambil-ngambil info dalam kirim keluar kondisi Cina di dalam juga sangat anjlok. uh, Perusahaan-perusahaan factory-factory pada bangkrut semua, pada banyak Cina-Cina perantauan pulang kampung semua gitu. Mereka nggak bisa hidup lagi. Misalnya di Shenzhen gitu ya, pusat industri itu udah banyak sekali yang
tutup, bangkrut, ya, pada pulang kampung. Ada yang nggak ada dana lagi, jadi bam juga gitu, gembel di sana. Nah, cuma media Cina nggak tampilkan gitu, karena dikontrol CCP kan, kayak media CCTV disorot kayak suksesnya bagus, padahal enggak gitu, ya. Jadi kita sendiri hati-hati, ya, selalu saya bilang invest ini adalah sampingan, yang kalian tapi utamakan kalian harus manage uang emergency ada, uang keperluan, life expand itu semua harus manage betul. Jadi kerja nyata dulu gitu. Tunggu pembalikan arah saja market, biar nanti kalau udah lewat badainya, nanti baru lihat lagi gimana mereka ini setel balik ke atas, disorong balik ke atas. Jadi begitu aja video di hari Sabtu ini. Salam Shareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.